Saat G20 digelar di Johannesburg, Afrika Selatan 22 hingga 23 November 2025, Indonesia tidak asal hadir. Ini yang dibawa. Bagian 1, hak setiap negara untuk tentukan jalan pembangunannya sendiri. Dalam pidatonya, Gibran menegaskan bahwa tidak ada satu model pembangunan terbaik untuk semua. Tiap negara harus bebas menentukan strategi pembangunan sesuai kondisi mereka. Indonesia mendesak dunia untuk menghormati keragaman jalur pembangunan. Pesan kuat bagi banyak negara berkembang yang selama ini merasa dipaksa mengikuti model tertentu. Bagian 2, keadilan dalam pembiayaan global dan perubahan finansial. Indonesia menyerukan pembiayaan internasional dan sistem keuangan global yang lebih adil agar negara berkembang dapat akses dana, investasi, dan transisi ke ekonomi hijau tanpa terbelit utang. Komitmen ini penting di tengah tantangan global, banyak negara berkembang yang terpukul krisis utang, perubahan iklim, dan beban finansial dari energi dan transisi teknologi. Bagian 3, transisi teknologi dan industri yang adil. Jangan biarkan cuma negara maju yang untung. Di sesi yang membahas revolusi industri baru termasuk kecerdasan buatan atau AI dan mineral kritis, Gibran mendesak agar manfaatnya dirasakan bersama, tidak hanya di negara kaya. Indonesia mendorong downstreaming sumber daya, pengolahan di dalam negeri agar warga setempat mendapat manfaat. Ini jadi pesan penting bagi negara-negara penghasil sumber daya, bahwa ekstraksi tanpa nilai tambah tidak boleh lagi jadi norma. Bagian 4, model kebijakan sosial domestik sebagai inspirasi global. Indonesia turut membawa gagasan kebijakan pro-rakyat seperti program makan bergizi gratis atau MBG sebagai strategi pembangunan manusia bukan sekedar ekonomi makro. Pemerintah menyebut ini bagian dari investasi sosial yang strategis bagi negara berkembang. Hal ini menggait perhatian karena menunjukkan bahwa solusi untuk krisis global tak melulu soal angka dan investasi besar, tapi bagaimana memberi kehidupan layak kepada masyarakat. Bagian 5, diplomasi dan kerjasama internasional, dari Afrika hingga global. Di sela forum, delegasi Indonesia dipimpin Gibran melakukan beberapa pertemuan bilateral penting dari negara Afrika hingga organisasi perdagangan global, membicarakan kemitraan di pangan, investasi, energi, dan teknologi. Lewat langkah ini, Indonesia menunjukkan bahwa dirinya bukan sekedar suara simbolik, tapi pemain aktif dalam blok negara berkembang, memberi alternatif nyata terhadap dominasi tradisional negara maju. Bagian 6, kenapa dunia kepo sama Indonesia kali ini? Kenapa pidato dan arah kebijakan Indonesia menarik perhatian global? Karena Indonesia hadir bukan untuk bersih-bersih diplomasi, tapi untuk memperjuangkan keadilan sistem global, dari pembiayaan, pembangunan, hingga distribusi hasil sumber daya. Itu resonan dengan banyak negara berkembang di Afrika, Amerika Latin, Asia. Karena Indonesia bicara relevansi manusia dan keadilan di era krisis multidimensi, bukan sekedar ekonominya. Dalam dunia penuh ketidakpastian, pesan yang fokus ke rakyat, ke manusia, memberi harapan bahwa global governance bisa lebih manusiawi. Karena ini bukan retorika kosong, Indonesia datang dengan opsi kebijakan nyata, hilirisasi, akses teknologi, kebijakan sosial, kerjasama global. Itu membuat banyak negara melihat Indonesia sebagai mitra potensial untuk kerjasama baru. Kesimpulannya, Indonesia sedang menulis ulang narasi global. Melalui G20, Indonesia tidak hanya duduk di meja bundar dunia, tapi turut memahat kursi itu ulang, dengan suara untuk keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dengan kombinasi antara ambisi global dan komitmen domestik untuk rakyat. Kalau dulu negara berkembang sering dianggap pengikut dalam kebijakan global, kini Indonesia menunjukkan bisa jadi arsitek baru dalam tatanan dunia. Dunia pun mendengarkan.